Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranata, NPM 23411015 dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis dengan materi yaitu tentang proses mengenali ide bisnis. Mengenali ide bisnis yang potensial merupakan langkah pertama yang sangat krusial dalam memulai usaha. Berikut adalah beberapa langkah dan aspek yang dapat diperhatikan dalam mengenali ide bisnis. Identifikasi masalah atau kebutuhan pasar adalah langkah fundamental dalam memperkembangkan ide bisnis yang sukses. Berikut adalah langkah-langkah metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pasar. Langkah-langkah identifikasi masalah atau kebutuhan pasar. Yang pertama ada observasi pasar. Tren konsumen, amati tren terbaru dalam perilaku konsumen dan pasar. Perhatikan produk atau layanan yang sedang populer atau ditinggalkan. Media sosial dan forum. Ikuti diskusi di media sosial, forum, dan komunitas online untuk melihat masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang. Yang kedua ada penelitian langsung, survei dan kuesioner. Buat survei dalam kuesioner untuk mengumpulkan data dari konsumen mengenai kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Setelah itu ada wawancara. Lakukan wawancara mendalam dengan konsumen atau calon konsumen untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai masalah mereka. Yang ketiga ada analisis data. Dalam penjualan, tinjau data penjualan untuk melihat produk dan atau layanan mana yang laris dan kurang diminati. Tren pencarian. Gunakan alat seperti Google Trends untuk mengidentifikasi tren pencarian yang dapat menunjukkan kebutuhan pasar. Yang keempat ada studi kompetitor. Analisis kompetitor. Pelajari produk dan layanan dari kompetitor, identifikasi kelebihan dan kekurangan mereka. Review produk. Baca ulasan produk kompetitor di platform e-commerce atau situs ulasan untuk menemukan keluhan dan kebutuhan yang belum dipenuhi. Yang kelima ada umpan balik pelanggan. Testimonial dan ulasan. Analisis testimonial dan ulasan pelanggan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang berulang. Diskusi kelompok. Adakan diskusi kelompok, fokus grup untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan tentang masalah mereka. Yang keenam ada analisis gap. Identifikasi celah pasar. Temukan celah di pasar yang belum diisi oleh produk atau layanan yang ada. Penetapan kebutuhan vs solusi. Buat peta yang menunjukkan kebutuhan konsumen dan solusi yang tersedia dalam menemukan area yang kurang terlayani. Yang kedelapan ada teknologi dan inovasi. Adopsi teknologi. Perhatikan teknologi baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penelitian dan pengembangan. Investasikan dalam penelitian dan pembangunan untuk menemukan solusi inovatif. Yang kesembilan ada analisis sosial dan monografi. Perubahan demografi. Pelajari perubahan demografi seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi atau perubahan struktur keluarga. Kebutuhan sosial. Identifikasi kebutuhan sosial yang mendesak seperti kesehatan, pendidikan, atau lingkungan. Metode identifikasi masalah atau kebutuhan pasar. Yang pertama ada basic thinking. Yang kedua ada analisis SWOT. Yang ketiga ada customer genetic. Yang keempat ada persona development. Dengan langkah-langkah di atas, Anda dapat mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pasar secara efektif yang akan membantu dalam mengembangkan ide bisnis yang relevan dan berpotensi sukses. Dan yang kedua ada analisis kompetisi yang berisikan tentang
Pemetaan kompetitor, identifikasi kompetitor utama di pasar yang ingin Anda masuki. Kelebihan dan kurangan kompetitor. Analisis kelebihan dan kurangan kompetitor dari produk atau layanan yang ditawarkan seperti kompetitor. Unique selling proposition atau yang disebut dengan USP. Tentukan apa yang membuat ide bisnis Anda unik dan lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Dan yang ketiga ada penelitian dan validasi ide. Survei dan kuesioner. Gunakan survei untuk mengumpulkan data dari calon pelanggan mengenai minat mereka terhadap ide bisnis Anda. Dan ada juga isi tentang MVP, minimum viable product. Mengembangkan versi atau produk yang bisa diuji dengan digunakan untuk mendapatkan umpan balik awal. Interview pelanggan. Lakukan wawancara mendalam dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka lebih dalam. Dan yang keempat ada analisis SWOT. Strengths, kekuatan. Identifikasi keunggulan dan sumber daya yang bisa mendukung ide bisnis. Weakness atau kelemahan. Kenali kelemahan dan tantangan yang harus diatasi. Opportunism atau peluang. Cari yang bisa dimanfaatkan di pasar. Threats atau ancaman. Identifikasi ancaman yang bisa menghambat perkembangan bisnis. Yang kelima ada studi kelayakan atau disebut feasibility study. Aspek pasar, analisis permintaan pasar dan segmentasi pelanggan. Aspek keuangan, perhitungan biaya awal, proyeksi pendapatan, dan analisis break-even point. Aspek teknikal, evaluasi teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan. Aspek hukum, periksa regulasi dan izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang keenam ada inovasi dan kreativitas. Brainstorming, lakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru. Mind mapping, buat peta, pikirkan untuk mengeksplorasi ide-ide terkait dan menemukan hubungan antar konsep. Kombinasi produk atau layanan. Pertimbangan untuk mengkombinasikan produk atau layanan yang ada dengan cara baru dan inovatif. Yang ketujuh ada networking dan kolaborasi. Mentorship. Ciri mentorship yang berpengalaman di industri yang Anda minati. Community engagement. Bergabung dengan komunitas bisnis atau startup untuk berbagi ide dan mendapatkan masukan. Partnership. Pertimbangan untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang dapat melengkapi ide bisnis Anda. Dan yang kedelapan ada literasi dan pengembangan keberlanjutan. Feedback loop. Selalu kumpulkan umpan balik dan gunakan untuk pertimbangan kebaikan keberlanjutan. Pivoting. Jika diperlukan, jangan ragu untuk mengubah arah bisnis berdasarkan umpan balik dan analisis pasar. Scaling. Rencanakan strategi untuk mengembangkan bisnis setelah validasi ide awal terbukti sukses. Proses mengenali ide bisnis memerlukan kombinasi antara penelitian mendalam, analisis kritis, kreativitas, dan pemahaman pasar. Dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat menemukan ide bisnis yang tidak hanya inovatif tetapi juga memiliki peluang sukses tinggi di pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saat berpresentasi, saya mohon maaf. Dan saya Ahmad Rizky Pranata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.